Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yai Hobilaili, mahasiswa Prodi Biaud khusus IPMNU, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah tentang teori-teori tentang proses perkembangan anak usia dini. Mata kuliah psikologi perkembangan yang diampu oleh Ibu Asih Pujiasuti MA. Pada semester 2 ini saya akan membahas teori-teori tentang proses perkembangan. Teori perkembangan anak mengacu pada bagaimana anak berubah dan bertumbuh selama masa kecilnya. Di dalamnya terdapat beragam aspek mulai dari sosial, emosional, hingga kognitif. Mengetahui hal-hal ini dapat memprediksi karakter anak sehingga dewasa kelak. Ada beberapa beragam teori yang dikemukakan oleh sosok berbeda setiap teorinya. Seperti teori yang akan dibahas adalah teori Sigmund Freud, teori Erik Erikson, teori behavioral, teori Jean Piaget, teori John Bowlby, teori Albert Bandura, dan teori Lev Vygotsky. Saya akan menjelaskan satu persatu dari beragam teori yang disampaikan oleh Sigmund Freud. Menurut Sigmund, itu teori perkembangan psikoseksual yang diyakini bahwa pengalaman di masa kecil dan hasrat alam bawah sadar berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Menurut Freud, konflik ini terjadi pada tahapan-tahapan itu akan berpengaruh hingga jauh ke depan. Anak lebih jauh lagi, teori perkembangan anak versi Freud ini menyatakan bahwa setiap usia anak titik hawa nafsu itu akan berbeda. Contohnya mulai usia 3-5, anak mengenali identitas seksualnya. Kemudian pada usia 5 tahun hingga pubertas akan masuk tahapan laten dengan belajar seputar seksualnya. Jika anak tidak berhasil menuntaskan tahapan ini, maka bisa berpengaruh terhadap karakternya saat usia dewasa kelak. Kemudian teori Erik Erikson. Teori Erikson ini dalam teorinya terdapat 8 tahapan perkembangan psikososial seseorang yang fokus pada interaksi sosial dan konflik. Kemudian teori behavioral. Menurut perspektif ini, seluruh perilaku manusia bisa dijelaskan merujuk pada pengaruh lingkungan. Teori ini fokus pada bagaimana interaksi lingkungan berpengaruh pada karakter seseorang. Beda utama dari teori yang lain adalah mengabaikan aspek seperti perasaan atau pikiran. Contohnya, penggagas teori behavioral ini adalah John C. Watson, B.F. Skinner, dan Ivan Pavlov. Mereka fokus bahwa pengalaman seseorang sepanjang hidupnya yang berperan membentuk sifat ketika dewasa kelak. Kemudian teori Jean Piaget fokusnya pada pola pikir seseorang. Ide utama dari Piaget ini adalah anak berpikir dengan cara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Selain itu, proses berpikir seseorang juga dipertimbangkan sebagai aspek pentingnya yang menentukan cara seseorang memahami dunia. Dalam perkembangan kognitif ini tahapannya menjadi usia
0-2 tahun sensorik motorik stage, 2-6 tahun pre-operational stage, 7-11 tahun concrete operational stage, 12 tahun sampai dewasa formal operational state. 0-2 tahun pengetahuan anak terbatas pada persepsi sensori dan aktivitas motorik. Untuk 2-6 tahun, anak belajar menggunakan bahasa namun belum paham akan logika. 7-11 anak paham cara berpikir logis namun belum paham secara konsep abstrak. Kemudian usia 12 sampai dewasa mampu berpikir konsep abstrak, diikuti dengan kemampuan berpikir logis, analisis deduktif, dan perencanaan sistematis. Kemudian teori John Bowlby termasuk perkembangan sosial. Bowlby meyakini bahwa hubungan sejak dini antara anak dengan pengasuhnya berperan penting dalam pengembangannya. Bahkan hal ini akan terus berpengaruh pada hubungan sosial seumur hidupnya. Kemudian teori Albert Bandura. Psikolog Albert Bandura mengupakan teori belajar sosial yang meyakini bahwa anak mendapatkan informasi dan skill baru dengan mengamati perilaku orang di sekitarnya. Meski demikian, mengamati ini tidak selalu secara langsung. Kemudian terakhir teori Lev Vygotsky. Vygotsky penggagas teori yang berpengaruh terutama di bidang pendidikan. Menurutnya, anak belajar secara aktif lewat pengalaman yang dilakukan secara langsung. Teori sosiokultural ini juga menyebutkan bahwa orang tua, pengasuh, dan teman sebaya turut dalam perkembangan yang sangat penting ini. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah proses yang tidak bisa dipisahkan dari aspek sosial. Lewat interaksi orang lain, disitulah proses belajar terjadi. Demikianlah teori-teori ketujuh teori perkembangan anak ini. Memang semuanya tidak dan masih dianggap belum relevan dengan situasi ini. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.